Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita dari kitab Muqarrar Madatul Aqidah. Nah, sekarang kita di pembahasan tentang jenis-jenis ibadah. Sekarang kita di bagian yang kedua, yaitu ibadah hati, al-khawfu wal khasyah wal rahbah. Tiga kata ini ikhwah sekalian, al-khawf wal khasyah wal rahbah. Ini biasa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sering dianggap sinonim, sering diartikan dengan satu arti yaitu takut, ya. Dan ini merupakan ya kekurangan dalam penerjemahan, ya. Ar-rahbah, al-khauf, al-khasyah itu kadang diartikan satu yaitu rasa takut. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu perbedaan dari masing-masing ini. Nah, sebelum masuk ke kitab, nah sampaikan dulu beberapa definisi atau beberapa penjelasan berkaitan dengan tiga istilah ini. Kita mulai dari al-khauf. Al-khauf itu dia merupakan rasa takut yang bisa dirasakan oleh siapa saja, ya, perasaan yang sangat umum dan sangat alami, timbul dari ya, alam bawah sadar kita sendiri. Ya, misalkan kalau kita sedang jalan di hutan, kemudian tiba-tiba ada seekor harimau, ya pasti di situ kita merasakan rasa takut. Nah, itulah al-khauf. Nah, maka al-khauf ini adalah rasa takut yang sangat umum sekali. Bisa untuk hal yang sifatnya duniawi ataupun yang ukhrawi. Dan tidak ada kaitannya dengan tingkat pengetahuan seseorang. Gitu ya. Nah, adapun al-khasyah, bedanya dengan al-khauf dia lebih mendalam. Kenapa? Karena al-khasyah itu adalah rasa takut yang muncul karena pengetahuan kita. Ya, karena atas dasar ilmu. Gitu ya. Ada rasa takut di situ. Nah, berarti al-khasyah ini adalah rasa takut yang berdasarkan pada ilmu. Ya, semakin berilmu seseorang, semakin takut ia kepada Allah. Nah, rasa takut yang seperti itu namanya al-khasyah. Nah, ya, maka dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian kalau ar-rahbah bagaimana? Ya, ar-rahbah ini rasa takut yang menimbulkan pengagungan terhadap apa yang kita takuti. Gitu ya. Jadi dia jenis rasa takut yang lebih dalam, lebih menggetarkan hati, yang membuat seseorang itu merasa kecil, merasa tidak berdaya, atau bahkan mengambil jarak dari apa yang dia takuti. Ya, misalkan kalau kita berada di hadapan seorang raja yang penuh wibawa, raja yang sangat agung, ya, kekuasaannya luas. Ya, kita gemetar di hadapan raja tersebut bukan karena takut dihukum misalkan, tidak, tapi karena sadar betapa kecilnya kita di hadapan raja tersebut. Nah, ini yang disebut dengan rohbah, ya. Maka rohbah ini bisa kita simpulkan dia ya ketakutan ditambah penghormatan. Nah, ini para ulama katakan al khauful makrunu bit ta'zim, rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Nah, secara ringkas, kalau ditanya apa itu al-khauf? Al-khauf itu rasa takut yang umum. Apa itu al-khasyah? Rasa takut disertai dengan ilmu. Apa itu ar-rahbah? Rasa takut yang disertai dengan penghormatan. Nah, baik. Sekarang kita lihat di kitab Al-Khawfu minallahi ta'ala min afdali maqamatid din wa ajalliha. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada hewan, kepada binatang buas, ya tidak masuk ke jenis ibadah, ya. Yang masuk jenis ibadah adalah rasa takut kepada Allah. Karena konteks ibadah, ibadah adalah ya apa yang dicintai oleh Allah. Maka konteksnya berkaitan dengan Allah. Nah, menjadi al-khawfu minallahi ta'ala, rasa takut kepada Allah min afdali maqamatiddin, di antara tingkatan-tingkatan beragama yang paling agung, wa ajalliha, dan paling mulia.
Wa qad dzakarallahu azza wa jalla fi kitabih an saffati ibadihi minal malaikah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ya, safwati ibadih. Safwah artinya pilihan. Hamba-hamba pilihannya dari kalangan para malaikat. Wal anbiya, dari kalangan para nabi. Was salihin, dari kalangan orang-orang saleh. Ya, Allah sebutkan mereka itu adalah orang-orang yang bagaimana? Annahum yukhlisuna lillahi ta'ala khawfahum wa khasyatahum wa rahbatahum. Mereka memurnikan khauf mereka hanya kepada Allah, khasyah mereka hanya kepada Allah, dan rahbah mereka pun hanya kepada Allah. Ya, itu surat An-Nahl ayat 50. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka khauf kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang mereka diperintahkan. Surat Al-Anbiya Allah katakan wa hum min khasyatihi musyfiqun. Ya, khasyah mereka kepada Allah. Nah, ya, jadi Allah sebutkan hamba-hambanya yang terpilih itu adalah mereka yang memiliki rasa takut. Wa amara bi ikhlasi dzalika kullihi lahu jalla wa ala. Ya, dan di ayat yang lain Allah perintahkan untuk kita murnikan rasa takut itu. 3 jenis rasa takut tadi, khauf, khasyah, dan rahbah, itu kita murnikan hanya untuk Allah. Ya, jadi Allah katakan surat Al-Maidah ayat 44, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Ya, maka janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawni, dan takutlah hanya kepadaku. Ya, wakhshawni ada ya seharusnya di sini ya. Nah, tapi karena waqaf di situ jadinya diikhtisar jadi wakhshawni. Nah, waqala wa iyaya farhabuni. Ya, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Ya, dari kata rahbah ini ya. Nah, jadi di paragraf yang ini tadi kita sampaikan bahwasanya sifat atau karakteristik hamba-hamba pilihan Allah itu adalah takut kepada Allah. Ya, sebagaimana di surat Al-Mu'minun, ya, ya, di surat Al-Furqan juga disebutkan sifat dari ibadur Rahman itu adalah salah satunya adalah takut kepada Allah. Nah, warahbah wal khasyah kilahuma qaribun min makna al-khauf. Rahbah khasyah ini, kedua kata ini dekat maknanya dengan kata al-khauf. Nah, maka kita lihat di sini definisinya. Ar-rahbah adalah al-khauful musmiru lil harab. Fahiya khaufun makrunun bi'amal. Rahbah itu adalah sebenarnya khauf dia. Ya, al-musmir lil harab, yang membuahkan al-harab, menjauh dari yang kita takuti. Ya. Fahiya khaufun makrunun bi'amal. Nah, maka rahbah ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan amalan. Bukan berarti menjauh dari Allah, bukan maksudnya ya. Kabur dari tidak. Kabur dari hal-hal yang Allah larang maksudnya. Nah, jadi rahbah itu rasa takut yang dibarengi oleh perbuatan. Takut tapi nggak ngapa-ngapain, ini bukan rahbah namanya. Ya, dia rasa takut itu saking mendalamnya, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah rahbah. Kemudian al-khasyah, khaufun mabniun 'alal ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Nah, sedangkan al-khasyah sebagaimana disampaikan tadi mabniun 'alal ilmi. Dia dibangun di atas ilmu, di atas pengenalan terhadap apa yang ditakuti. Jadi semakin dia mempelajari tentang Allah, semakin dia takut. Nah, itulah al-khasyah. Maka kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah, belum memiliki khasyah, maka berarti dia belum mengenal Allah. Ya, karena semakin orang mengenal Allah, semakin besarlah rasa takutnya kepada Allah. Nah, jadi khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu terhadap kemuliaan dari yang dia takuti. Ya, bi'azamati man yakhsha wa kamali sultani, dan karena dia mengilmui sempurnanya kekuasaan dari yang ia takuti.
Jadi dia sadar betapa mulianya Allah dan betapa sempurnanya kekuasaan Allah dan betapa maha kuasanya Allah. Maka dia takut kepada Allah. Nah, takut yang seperti ini namanya al-khasyah. Baik. Kemudian al-khauf secara umum sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah khaufus sir. Khauf yang sir. Sir itu artinya tersembunyi, rahasia. Wa huwal khauful ladzi ma'ahu dhullun wa khudu'un wa mahabbah. Yaitu khauf yang dibarengi oleh penghinaan, ketundukan dan rasa cinta. Ya. Jadi dibarengi oleh 3 hal ini. Penghinaan diri di hadapan yang dia takuti, ketundukan kepada apa yang dia takuti, dan kecintaan terhadap apa yang dia takuti. Wa huwa an yakhafa man ghairallah. An yakhafa man ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. An yakhafa min ghairillah. Itu ketika seseorang takut terhadap selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Misalkan, ka'an yakhafa min ghairillah an yusibahu bimaradin aw faqrin aw qatlin wa nahwi dzalik. Misalkan ada seorang yang takut kepada selain Allah, takut ya seseorang tersebut menimpakan penyakit kepada dia, menimpakan kemiskinan kepada dia, atau membunuh dia. Nah, jadi khaufus sir ini adalah ketika seseorang takut kepada selain Allah, takut ditimpakan hal-hal seperti penyakit, kemiskinan, atau takut dibunuh, misalkan. Wa hadzal khaufu la yajuzu ta'alluquhu bi ghairillahi aslan, li'anna hadza min lawazimil uluhiyah. Khauf yang seperti ini sebenarnya tidak boleh dikaitkan dengan selain Allah. Li'anna hadza min lawazimil uluhiyah. Karena ketakutan yang disertai dengan 3 hal ini merupakan lawazim. Lawazim itu artinya konsekuensi. Konsekuensi dari al-uluhiyah. Nah, jadi kalau kita sudah mengakui Allah adalah ilah kita, berarti kan artinya kita telah menisbatkan sifat uluhiyah kepada Allah. Kalau sudah kita nisbatkan kepada Allah bahwasanya dia sebagai ilah kita, sudah kita akui itu, artinya 3 hal ini, dzul, khudu, dan mahabbah kita harus kita berikan hanya kepada Allah. Faman ittakhadha ma'allahi niddan yakhafuhu hadzal khawfa fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang menjadikan bersama Allah ada tandingan yang ia takuti dengan rasa takut seperti ini, fahuwa musyrik. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Khaufus sir seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Wa hadzal ladzi kana al-musyrikuuna ya'taqidunahu fi asnamihim wa alihatihim. Inilah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mengatakan wa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Az-Zumar ayat 36, wa yukhawwifunaka billadina min duni. Ya, mereka menakutimu dengan billadina min duni, yang berada di bawah mereka dengan berhala-berhala itu. Wa hadzal qismu huwal waqi'ul yawma min ibadil qubur. Ya, khauf yang seperti inilah yang dirasakan oleh para penyembah kuburan di zaman sekarang ini. Fa innahum yakhafuna as-salihin, ya, bal tawagid kama yakhafuna Allah bal asyad. Mereka takut kepada orang-orang saleh, bahkan kepada togut-togut sebagaimana mereka takut kepada Allah. Bahkan lebih takut mereka dengan orang-orang yang saleh, dengan togut-togut, ya, daripada mereka takut kepada Allah. Buktinya apa? Kalau ya tokoh-tokoh tersebut mengatakan ini halal, ya padahal adalah haram. Mereka tahu itu haram. Mereka tahu bahwasanya Allah mengatakan itu haram, tapi karena ya orang-orang tersebut mengatakan itu halal, maka dia pun melanggar hal tersebut. Ini menunjukkan berarti dia lebih takut dengan ucapan dari orang-orang saleh tersebut atau dari togut-togut tersebut. Nah, itu dia. Jadi kalau dikatakan khaufus sir itu syirik apa bukan? Ya tergantung kepada siapa diperuntukkan. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah, syirik.
Tapi kalau untuk Allah, maka itu memang sudah seharusnya. Itu memang termasuk dari konsekuensi tauhid al-uluhiyah. Baik. Kemudian yang kedua, rasa takut yang kedua, an yatrukal insanu ma yajibu alaihi minal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar bi ghairi uzrin illa khaufun nas. Nah, yaitu ketika seseorang dia meninggalkan hal-hal yang wajib baginya, semisal jihad, al-amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar. Dia tinggalkan hal-hal ini tanpa uzur. Yang menyebabkan dia meninggalkan adalah khaufun nas, takut kepada orang, takut kepada manusia. Jadi dia nggak beramal soleh karena takut dengan manusia. Ya. Takut sholat karena manusia, takut beribadah karena manusia, takut menampakkan jilbab karena manusia, takut berjilbab dengan sempurna karena manusia, ya, takut beragama karena manusia. Fahada muharram. Maka yang seperti ini adalah haram hukumnya. Nah, nah. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, jangan takut dengan manusia dalam beragama, karena yang menakut-nakuti itu sebenarnya adalah syaitan. Ya, syaitan yang membuat kalian takut itu. Ya, ya, fala takhafuhum, jangan takut kepada syaitan. Jangan takut kepada wali-wali syaitan. Wa khafuni, ya. Takut hanya kepada Allah saja kalau memang ya kalian benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, khaufu wa'idillahi alladzi tawa'ada bihil usata, yaitu takut kepada ancaman Allah. Wa'idullah artinya ancaman-ancaman Allah. Alladzi tawa'ada bihil usata, yaitu yang Allah ancam dengannya para pelaku maksiat. Wa huwa alladzi qala Allah Ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yaitu bagi orang-orang yang takut kepada kedudukanku dan takut kepada ancamanku. Nah, di surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada makom Rabb-nya ada 2 surga. Nah, berarti takut kepada Allah itu maksudnya takut kepada ancaman-ancaman Allah, bukan takut tidak mau mendekat kepada Allah, enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak. Takut kepada Allah itu maksudnya takut kepada ancaman-ancaman yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi orang melakukan ini ancamannya begini, ancaman begini. Nah, itu namanya wa'id. Nah, wa hadzal khauf min a'la maratibil iman, dan rasa takut yang ketiga ini adalah termasuk tingkatan iman yang paling tinggi. Wa khauful ibadah yanqasimu ila khaufin mahmudin wa huwa alladhi la yusahibuhul qunutu min rahmatillah. Wa khaufun madmumun wa huwa alladhi yusahibuhul qunutu min rahmatillah. Dan khauf yang bernilai ibadah ini, khauful ibadah, dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama, ya, khaufun mahmud, ada yang terpuji dan ada yang mazmum, ada yang tercela. Kapan khauf itu dikatakan mahmud? Yaitu ketika la yusahibuhu al-qunutu min rahmatillah. Ketika tidak dibarengi dengan al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Ya, takut kepada Allah tapi tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Ya, takut ancaman Allah tapi tetap ada rasa harap terhadap ampunan Allah. Itu yang benar. Ya, itu khauf yang mahmud, khauf yang terpuji. Adapun sebaliknya, khauf yang tercela itu adalah khauf yang dibarengi oleh rasa putus asa terhadap rahmat Allah. Dia hanya takut saja. Takut neraka, takut ancaman ini dari Allah, tapi tidak ada rasa harap sedikit pun akan rahmat Allah. Seolah-olah Allah itu adalah Rabb yang ya yang tidak pengampun. Ya, dia hanya mengazab saja. Nah, baik. Jadi ya harus imbang antara rasa takut dan rasa harap itu. Nah, kemudian khauf yang keempat adalah al-khaufut tabi'i, rasa takut yang normal, tabi'i yang normal atau natural. Wa huwal khaufu alladhi ma'ahu dzalika wa khudu'un kal khaufi min aduwi wa sab'in wa hadmin wa gharaqin wa nahwi dzalik. Nah,
Khauf tabi'i ini adalah rasa takut yang memang merupakan sifat dasar manusia, ya. Ya. Misalkan takut dari musuh, ya, takut dari sabu', ya, sabu' itu hewan buas. Wahadmin, ya, takut dari ditimpa bangunan misalkan, ya, ya. Wa gharq, ya, takut tenggelam. Wa nahwi dzalik, fa hadza la yudham, maka rasa takut yang seperti ini tidak dicela karena dia adalah memang tabiat manusia seperti itu. Wa huwa alladzi dzakarahu Allahu an Musa alaihi salatu wassalam. Ya, inilah yang Allah sebutkan berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat Al-Qasas, fa kharaja minha khaifan yatarqab. Nabi Musa keluar dari kota Mesir, ya, khaifan, dalam keadaan takut. Nah, takut ini takut yang normal. Nah, ya, takut yang normal, takut dari pembunuhan misalkan, itu ada takut yang normal. Nah, ya, jadi rasa takut yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi takut kepada harimau, kepada ular, kepada bintang buas itu rasa takut tabii namanya. Al-khaufu tabii. Baik, ini dia 4 jenis rasa takut. Ya, takut yang pertama adalah, ya, rasa takut yang sir, yang itu, ya, tidak boleh seharusnya diperuntukkan untuk selain Allah. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah, maka pelakunya adalah musyrik. Kemudian yang kedua, rasa takut, rasa takut dalam beragama, sehingga dia meninggalkan hal-hal yang wajib bagi dia tanpa uzur. Ya, rasa takut yang seperti ini hukumnya haram. Ya, dia tidak melaksanakan perintah Allah karena takut kepada manusia. Kemudian yang ketiga, rasa takut akan ancaman-ancaman Allah, dan ini merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, rasa takut yang sifatnya tabi'i, rasa takut yang normal yang merupakan fitrahnya manusia. Nah, Allah taala a'la wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ambil jenis ibadah yang ketiga, ar-raja'u war-raghbah. Ar-raja' dan raghbah ini juga, ya, maknanya berdekatan. Insyaallah taala sanakhudhu fil liqa'il qadim. Wallahu taala a'la wa alam. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.